Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, welcome to Eco Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi kita di Eco Channel. Untuk video kali ini, kita akan membahas materi proses pencatatan transaksi akuntansi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Pada video ini, kita akan melakukan proses pencatatan dengan memakai standar akuntansi keuangan atau SAK. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan video terbaru. Oke semuanya, untuk melakukan proses pencatatan transaksi akuntansi ke dalam persamaan dasar akuntansi, tentunya kita harus mempunyai transaksi terlebih dahulu. Untuk video ini, ada beberapa transaksi yang kita buat yang akan kita lakukan proses pencatatannya ke dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, semuanya, sekarang kita mulai memindahkan transaksi-transaksi yang ada ini ke dalam persamaan dasar akuntansi. Ini bentuk tabel persamaan dasar akuntansinya. Dan sebenarnya di atasnya itu ada nama perusahaannya ya, nama perusahaan, kemudian periode akuntansinya dan nama persamaan dasar akuntansinya. Oke, teman-teman semuanya. Di transaksi yang pertama, yaitu transaksi tanggal 2 Maret 2015, Mr. X melakukan penyetoran sebesar 400 juta ke kas perusahaan sebagai modal untuk mendirikan bengkel reparasi mobil. Jadi dari transaksi ini dapat kita lihat bahwa si Mr. X melakukan penyetoran uang ke perusahaan. Artinya ketika uang itu disetorkan, maka yang bertambah di perusahaan itu tentu adalah uang perusahaan. Uang di perusahaan kita sebut dengan istilah kas. Maka kasnya bertambah sebesar 400 juta. Di sebelah kiri, aktiva berupa kas bertambah sebesar 400 juta. Maka posisi sebelah kanan di pasifanya, maka yang bertambah adalah tentu akun modal. Modal juga bertambah 400 juta. Nah, dinyatakan di sini sebagai modal untuk mendirikan bengkel reparasi mobil. Nah, ini disebut juga dengan istilah dalam keterangannya disebut modal awal. Selanjutnya, tanggal 4 Maret, perusahaan membeli sebuah kendaraan seharga 120 juta. Tunai. Membeli kendaraan seharga 120 juta tunai. Berarti perusahaan mengeluarkan uang. Sekali lagi, uang dalam perusahaan kita sebut dengan istilah kas. Maka otomatis ketika kita membeli tentu kita mengeluarkan uang. Maka kas perusahaan berkurang sebesar 120 juta. Lalu kira-kira apa perubahan yang lain? Karena kita membeli kendaraan, otomatis akun kendaraan tentu akan bertambah. Maka kendaraan posisinya bertambah sebesar 120 juta. Artinya di sebelah kiri ada yang bertambah 120 juta dan berkurang 120 juta. Artinya kan 0. Di sebelah kanan posisi pasifnya tidak berubah alias 0. Maka dengan demikian antara kiri dengan kanan dianggap balance. Kemudian kita coba selisihkan. Berarti kas perusahaan di tanggal 4 sekarang tinggal lagi 280 juta. Kemudian kendaraan kita turunkan saja 120 juta. Lalu modalnya 400 juta. Maka posisinya antara aktiva dengan pasifa tetap sama. 180 juta ditambah 120 juta adalah 400 juta. Di sebelah kanan pasifa tetap 400 juta.
Jadi intinya antara kiri dan kanan harus balance. Lanjut, tanggal 6 Maret, perusahaan membeli secara kredit oli, minyak rem, dan perlengkapan seharga 6 juta secara kredit. Berarti perusahaan membeli barangnya secara kredit. Kalau membeli barang secara kredit, otomatis akan muncul utang ke tempat kita membeli tadi. Lalu, karena di sini dianggap sebagai perlengkapan, maka perlengkapan perusahaan tentu bertambah karena kita beli, perusahaan membeli. Jadi, perlengkapan bertambah 6 juta, lalu di sebelah kanannya apa? Tentu utang kita juga bertambah karena transaksinya kita beli secara kredit. Selanjutnya, kita coba jumlahkan lagi ke bawah. 280 juta kita turunkan saja. Kemudian 6 juta juga kita turunkan. 120 juta tetap sama. Lalu utang juga kita turunkan. Karena tadi utangnya 6 juta, berarti kita turunkan menjadi 6 juta. Dan modal 400 juta. Kalau kita jumlahkan antara sebelah kiri dengan sebelah kanan atau warna merah dengan warna hitam tetap sama, 406 juta. Lanjutkan, 8 Maret dibeli peralatan kantor secara tunai sebesar 5 juta. Membeli peralatan kantor secara tunai berarti peralatan perusahaan bertambah. Maka langsung saja kita lihat peralatan perusahaan bertambah dan secara tunai ya sebesar 5 juta. Berarti kalau membeli peralatan secara tunai berarti kas kita berkurang sebesar 5 juta. Lalu posisi yang lain yang mana? Bisa kita lihat karena kita membeli peralatan secara tunai berarti peralatan kita bertambah sebesar 5 juta. Tinggal kita turunkan. Ini 275 6 juta, 5 juta turunkan 120 juta 6 juta 406 juta. Kita lihat benar nggak ini jumlahnya 406 juta 275 tambah 6 tambah 5 tambah 120. Lipat sebesar 406 juta. Selanjutnya tanggal 10 Maret 10 Maret dibeli tambahan perlengkapan sebesar 4 juta kepada toko ABC. Baru dibayar sebesar 3 juta, sisanya dibayar kemudian. Berarti kita membeli barang, kita kasih uang, tapi kita berutang juga. Maka oleh karena itu, tentunya karena kita membeli perlengkapan, berarti akun perlengkapan kita bertambah sebesar 4 juta. Lalu apalagi? Kita membeli barang sebesar 4 juta, lalu dibayar sebesar 3 juta. Berarti kalau dibayar, uang kita berkurang sebesar 3 juta. Kas kita berkurang sebesar 3 juta. Lalu sisanya tentu menjadi utang. Utang kita tentu bertambah sebesar 1 juta. Sama seperti yang di atas tadi, kita selesaikan ke bawah. 275 juta, kemudian kita bayarkan untuk membeli perlengkapan tadi, 3 juta menjadi 272 juta. Perlengkapan kita jumlahnya sekarang sebesar 10 juta. 6 juta tambah 4 juta. 5 juta diturunkan, 120 juga diturunkan. Kemudian utang kita sekarang bertambah menjadi 7 juta rupiah. Dan modal tetap sama ya, 400 juta. Lanjutkan tanggal 13 Maret. Diterima jasa dari pelanggan sebesar 10 juta. Diterima jasa dari pelanggan sebesar 10 juta. Otomatis bagaimana? Tentu kita menerima, tentu ada uang masuk ke dalam perusahaan. Jadi kas kita bertambah sebesar 10 juta. Lalu modal kita juga bertambah di sebelah kanan sebesar 10 juta. Nah, kita menerima uang dari pelanggan. Dan ini merupakan pendapatan jasa bagi perusahaan. Kita jumlahkan lagi ke bawah, 282 juta, 10 juta, 5 juta, 120 juta untuk kendaraan, 7 juta untuk utang, dan modal kita sekarang berjumlah 410 juta. Lanjut, tanggal 15 Maret, telah diselesaikan pekerjaan dari pelanggan sebesar 15 juta.
Tetapi pembayarannya dilakukan 1 minggu lagi. Berarti kita sudah selesaikan pekerjaan, tapi upah yang diterima dari pelanggan itu belum kita terima. Maka kalau belum diterima, itu dianggap sebagai piutang. Jadi piutang kita bertambah sebesar 15 juta. Lalu modal kita juga bertambah sebesar 15 juta. Ini juga dianggap sebagai pendapatan jasa. Lanjutkan kita penjumlahannya 282 juta tetap sama. Piutang kita sebesar 15 juta. Kemudian perlengkapan kita 10 juta. Peralatan kita sebesar 5 juta. Kendaraan sebesar 120 juta. Utang 7 juta. Dan sekarang modal kita sebesar 425 juta rupiah. Kemudian transaksi terakhir dibayar utang kepada toko ABC atas transaksi tanggal 10 yang lalu. Kita ketahui di tanggal 10 yang lalu kita membeli perlengkapan sebesar 4 juta. Teman-teman lihat, kita membeli tadi sebesar 4 juta, baru dibayar sebesar 3 juta. Otomatis ada 1 juta utang kita kepada toko ABC. Dan kita lunasi di tanggal 20. Berarti kalau kita melunasi utang, maka kas kita tentu berkurang sebesar 1 juta. Lalu utang kita juga berkurang sebesar 1 juta. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat, maka jumlah akhirnya adalah untuk kas sebesar 281 juta, piutang 15 juta, perlengkapan 10 juta, peralatan 5 juta, kendaraan 120 juta. Hutang kita tinggal 6 juta dan modal kita 425 juta. Nah, prinsipnya berdasarkan prinsip dasar akuntansi antara sebelah kiri dengan sebelah kanan harus sama. Kita lihat benar enggak? Di sebelah kiri jumlahnya 431 juta. Dan di sebelah kanan pun juga harus 431 juta rupiah. Intinya dalam proses persamaan dasar akuntansi antara aktiva dengan pasiva, antara sebelah kiri dengan sebelah kanan itu harus sama. Oke teman-teman, itu saja dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari kita. Oke, assalamualaikum.